Nah, dalam kritik ini kan membedakan adanya 3 macam putusan. Yang pertama itu putusan analitis, yang kedua itu adalah putusan sintetis a posteriori, yaitu tentang pengalaman. Kemudian yang ketiga yaitu putusan sintetis a priori, yaitu yang lebih mengutamakan putusan rasio. Ciri dari putusan analitis ini adalah mengkonstruksi sebuah sistem pengetahuan yang dilengkapi dengan dimensi universalitas atau keniscayaan. Nah, hanya saja jenis pengetahuan yang semacam ini bersifat tautologis. Ya, hanya pengulangan dan dianggap oleh kan kurang handal di dalam membuat suatu keputusan. Karena tidak menyajikan sesuatu yang baru. Lalu kemudian putusan sintetis a posteriori yang mendasarkan putusan yang mendasarkan pada pengalaman indrawi, pengalaman indrawi. Nah, artinya putusan ini merupakan hasil suatu pengamatan indrawi. Nah, sebagai contoh yaitu saya mempunyai pengalaman dengan aneka ragam meja yang pernah saya ketahui. Artinya, kebenaran sintetik adalah kebenaran bersyarat, tergantung pada bagaimana dunia sebagaimana adanya. Nah, keunggulan dari jenis putusan yang bersifat sintesis a posteriori ini adalah mampu memberikan pengetahuan baru, ya. Nah, namun kelemahannya itu adalah bahwa dari segi fakta pengalaman, model putusan yang semacam ini akan kehilangan aspek universalitasnya karena dia sangat subjektif sekali berdasarkan pengalaman pribadi. Kemudian yang ketiga yaitu putusan sintetis a priori. Nah, pada putusan ini dipakai suatu sumber pengetahuan yang kendati bersifat sintesis. Namun bersifat a priori, yaitu menggunakan rasio. Misalnya putusan yang berbunyi segala kejadian mempunyai sebabnya. Nah, ini juga bersifat sintesis dan a posteriori. Sebab di dalam pengertian kejadian belum dengan sendirinya tersirat pengertian sebab. Nah, jenis putusan ini akan memiliki ciri universalitas dengan tanpa bersifat tautologis atau mengulang-ulang, ya. Adapun syarat pembentukan putusan sintetis a priori ini adalah harus memiliki forma dan materi. Forma itu apa? Forma diperoleh dari intelektualitas yang bersifat independen dari semua pengalaman, yaitu bersifat a priori, rasio, menandakan fungsi, cara, dan hukum mengetahui dan bertindak yang eksistensinya mendahului pengalaman. Sedangkan materi adalah sensasi subjektif yang diterima dari luar. Forma dalam hal ini mewakili aspek universalitas dan niscaya, sedangkan materi mewakili data empiris. Sehingga jenis putusan yang sintesis a priori akan bersifat universal dan niscaya dengan tetap absah dalam dunia empiris. Nah, berdasarkan uraian itu tadi, sebenarnya dapat kita simpulkan bahwa pengetahuan itu bersumber baik dari rasio maupun pengalaman. Keduanya dibutuhkan secara serentak. Rasio membutuhkan pengalaman untuk keabsahannya, empiris juga membutuhkan rasio untuk keabsahannya. Rasio membutuhkan pengalaman sebagai alat untuk mencari hubungan sebab akibatnya, sebaliknya juga pengalaman membutuhkan rasio untuk menjelaskan kejadiannya. Nah, dengan cara ini maka manusia telah mendapatkan pengetahuannya. Nah, dengan adanya perkembangan pemikiran, cara berpikir dan cara-cara mengolah data dan informasi tersebut, manusia terus dapat mengembangkan kehidupannya dari waktu ke waktu.
belajar dari kesalahan-kesalahan di masa lalu. Nah, manusia mengembangkan teknologi untuk membantu kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya, serta alam dan lain sebagainya. Sehingga manusia terus berkembang dan bertahan di dalam bumi kita ini. Nah, jika kita melihat dari perspektif sejarah, seperti yang digambarkan di dalam tulisan Yuval Noah Harari yang berjudul Homo Deus, ya mengatakan bahwa dalam konteks manusia bertahan dari wabah, manusia sekarang sudah tidak begitu takut lagi atau khawatir menghadapi wabah. Manusia misalnya contoh, dia mencontohkan manusia di abad ke-17 misalnya sudah berbeda dengan manusia di abad sekarang ini. Manusia di abad 17 mungkin tak sanggup menghadapi wabah, penyakit, tapi manusia sekarang dengan bekal pengetahuannya, teknologi, informasi yang dituliskannya di masa yang lalu telah menjadi bekal untuk manusia-manusia abad ini dan juga abad yang akan datang. Nah, berdasarkan hal itu, maka pengetahuan manusia jika dibandingkan dengan makhluk-makhluk lain, seperti halnya hewan, telah mengalami perkembangan yang sangat pesat.